أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, masyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka dalam rangka menuntut ilmu, yang mana sudah kita ketahui bersama bahwasanya menuntut ilmu syar'i merupakan salah satu di antara kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk kita semuanya. Nabi SAW mengatakan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu merupakan sebuah kewajiban bagi semua muslim. Jadi hukum asalnya setiap masing-masing kita semuanya tidak ada udzur untuk melaksanakan ataupun menuntut ilmu syar'i. Akan tetapi nanti Allah Subhanahu wa taala membagi mana yang wajib aini dan mana yang wajib kifai. Ada ilmu yang wajib dituntut, masing-masing kita semuanya harus menuntut ilmu, seperti mengetahui tentang hukum-hukum salat. Tidak ada udzur bagi kita semuanya untuk tidak menuntut ilmu. Adapun ilmu yang sifatnya kifai, seperti ilmu waris misalkan, maka apabila salah seorang di antara di suatu tempat sudah mempelajari ilmu faraid misalkan, maka sudah cukup dan gugur bagi yang lainnya. Masyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum jami'an. Sesuai tema pada malam hari ini, saya ambil dari kutipan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau di dalam kitab Ad-Da' wad Dawa mencantumkan sebuah judul ataupun sebuah pembahasan tentang Al-Qur'anu Syifa. Al-Qur'an adalah obat. Saya bawakan perkataan beliau rahimahullahu ta'ala, fa akhbara annal jahla da'un. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwasanya kejahilan adalah sebuah penyakit. Wa anna syifa'ahu as-su'al. Dan obatnya adalah bertanya. Kemudian kata beliau, wa qad akhbara subhanahu 'anil Qur'ani annahu syifa. Dan Allah di dalam Al-Qur'an telah mengabarkan, telah memberitakan kepada kita semuanya bahwasanya Al-Qur'an itu adalah obat. Jadi kita harus yakin bahwasanya Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi selain menjadi hidayah, menjadi pedoman, menjadi petunjuk untuk kaum muslimin, Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai obat. Adapun sebagai hidayah, sebagai petunjuk, kita semuanya sudah tahu
Kata Allah, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab. Al-Quran itu. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita mengaku orang yang beriman, mengaku orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya masing-masing kita mengambil Al-Quran sebagai pedoman. Bagaimana mungkin kita mau sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala kalau tidak memegang petunjuk? Sebagaimana seseorang yang mau mendaki misalkan, ataupun mau bepergian ke tempat asing, dia tidak membawa map misalkan, ataupun kompas, mana mungkin dia akan sampai. Begitupun kita yang mengaku beriman kepada Allah, yang ingin selamat dunia dan akhirat, perlu menjadikan sesuatu sebagai petunjuk ataupun sebagai pedoman. Dan pedoman yang paling baik adalah Al-Quran. Dan sekali lagi, selain Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Quran sebagai obat dari semua macam penyakit. Kata Allah, "Qul huwa lilladina amanu hudaw wa shifa." Katakanlah wahai Muhammad, Al-Quran, yakni huwa, karena ayat sebelumnya Allah menerangkan tentang Al-Quran. Huwa lilladina amanu, dia Al-Quran bagi orang-orang yang beriman, hudaw wa shifa, adalah petunjuk plus sebagai obat. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menguatkan tentang Al-Quran merupakan obat dari segala macam penyakit, baik itu penyakit hati ataupun penyakit badan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran ma huwa shifaa'un, yang mana Al-Quran tersebut adalah obat dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di sini di ayat yang kedua ini kembali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara tegas, secara gamblang, secara jelas bahwasanya Al-Quran Allah turunkan sebagai obat dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa min hahuna li bayanil jinsi la li tab'id. Kalimat min dari ayat wa nunazzilu minal Qur'an. Kata Ibnu Qayyim, yani Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, min di sini adalah untuk menjelaskan jenis, bukan untuk sebagian. Karena dalam ilmu lughah, min huruf jar itu ada macamnya. Ada min tab'idiyah yang artinya sebagian. Jadi kalau di sini kita terjemahkan wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami telah turunkan sebagian dari Al-Qur'an, enggak cocok. Karena kata beliau fa innal Qur'ana kullahu shifa. Sesungguhnya Al-Qur'an semuanya adalah obat. Dari mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas semuanya bisa dijadikan sebagai obat. Kama qala fil ayatil ukhra, sebagaimana Allah jelaskan di ayat yang lain, yaitu di ayat yang pertama tadi, yakni qul huwa lil ladina amanu hudaw wa shifa. Fa huwa shifaa'un lil qulubi min da'il jahli. Al-Qur'an merupakan obat bagi hati-hati manusia. Min da'il jahli, dari penyakit bodoh. Karena tadi dikatakan di pembukaan, yakni muqaddimah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya kebodohan itu adalah sebuah penyakit. Dan penyakit itu harus disembuhkan. Dan penyembuh dari penyakit kebodohan yaitu menuntut ilmu. Datang ke majelis ilmu, mempelajari apa yang belum kita ketahui semuanya. Kemudian wasyakki warraib,
dan juga Al-Quran merupakan obat dari keraguan. Jadi terkadang seseorang ditimpa dengan keraguan. Apalagi kita hidup di zaman penuh dengan fitnah, penuh dengan syubuhat. Kadang-kadang sebagian perkara rancu. Ada orang yang berfatwa A, B, oh iya, akhirnya ragu. Dan obat yang paling terbaik adalah tentunya kembali kepada Al-Quran. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, falam yunzirillahu subhanahu minas sama'i shifa'an qad a'amma wala anfa'a wala a'zama wala anja'a fi izalatid da'i minal Qur'an. Allah tidak menurunkan dari langit berupa obat-obatan yang lebih mencakup dan lebih bermanfaat dan lebih agung dibandingkan Al-Quran. Karena yakin semua penyakit Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan plus dengan obatnya. Kita harus yakin ketika kita ditimpa ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa ditimpakan penyakit, yakin ada obatnya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, Allah tidaklah menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah turunkan obat untuk penyakit tersebut. Ya. Jadi di sini terdapat faedah, kita jangan putus asa ketika ditimpa penyakit, karena yakinlah bahwasanya setiap penyakit yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, Allah akan turunkan obat untuk penyakit tersebut. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, tidak ada obat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan yang mana obat tersebut lebih manfaat dan juga lebih mujarab, lebih menyembuhkan dibandingkan Al-Quran. Jadi kesimpulannya, Al-Quran merupakan obat dari berbagai macam penyakit, baik itu penyakit hati ataupun penyakit jasad. Dan di sini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala membawakan sebuah kisah sebagai bukti, sebagai penguat supaya kita benar-benar yakin Al-Quran itu adalah obat untuk semua penyakit. Beliau membawakan sebuah kisah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Beliau mengatakan wa qad sabata fis sahihain, dan sungguh telah sah di dalam Sahihain yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Min hadis Abi Sa'id, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id menceritakan kepada kita semuanya bagaimana bukti Al-Quran menjadi sebuah obat untuk penyakit jasad ataupun lahir. Beliau menuturkan, intalaqa nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safratin safaruha. Pernah suatu hari, kata beliau, segerombolan ataupun sekelompok dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersafar. Hatta nazalu ala hayyin min ahya'il Arab. Di perjalanan tersebut, singgahlah mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sebuah perkampungan dari perkampungan orang-orang Arab Badui. Fastadhafuhum. Kemudian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, mereka ketika singgah di sebuah perkampungan di antara kampung-kampung orang Arab pegunungan, karena mereka merasa mulia, merupakan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi SAW ini mereka meminta agar diberikan jamuan. Akan tetapi fa'abau ayyudayyifuhum. Orang-orang di kampung tersebut ternyata enggan untuk memberikan jamuan, ya, untuk memberikan hidangan, ya, untuk memberikan makanan, mereka enggan. Dan qadarullah ternyata setelah itu, faludi gosayyidu dzalikal hayy. Tiba-tiba pemuka kampung tersebut disengat oleh hewan. Ya mungkin kalajengking atau ular. Di sini tidak disebutkan.
Yang penting disengat. Fasa'au lahu bikulli syai'. Fasa'au lahu bikulli syai'. Orang-orang di kampung tersebut berusaha untuk mencarikan obat agar pemuka kaum tersebut bisa sembuh. Mungkin kepala desa mungkin ya. Mereka semuanya sudah berusaha. Akan tetapi la yanfa'uhu syai'. Akan tetapi tidak ada satu obat pun yang dapat menyembuhkan pemuka kaum tersebut. Semuanya tidak diberikan kesembuhan, tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pemuka kaum tersebut sembuh. Faqala ba'duhum, sebagian penduduknya mereka berkata, ya, bermusyawarah. Law ataitum haula'i rahta alladziina nazalu. Coba, ada gak di antara kalian yang bisa datang ke komplotan orang yang tadi itu? Yaitu sahabat Nabi SAW. Bisa gak datang kepada mereka? La'allahu an yakuna inda ba'dihim syai'. Mungkin ada di antara mereka yang membawa obat-obatan. Ya. Ternyata fa'atauhum. Ya. Sebagian mereka setelah musyawarah, ternyata benar, pergi mendatangi sahabat Nabi SAW, ya, yang singgah di kampung itu, datang. Faqalu, kemudian mereka menceritakan kejadian apa yang menimpa Sayyidul Hayy, yaitu pemuka suatu kaum tadi. Mereka mengatakan, ayyuhar rahtu, inna sayyidana ludik. Wahai jamaah mungkin ya. Ketahuilah sesungguhnya pemuka kaum kami tadi disengat hewan, ya, dan sakit. Wa sa'ayna lahu bikulli syai'in la yanfa'uh. Kami sudah berusaha untuk mencarikan obat untuknya, tetapi tidak ada satupun obat yang dapat menyembuhkan pemuka ataupun tokoh kami. Fahal inda ahadikum min syai'? Fahal inda ahadikum minkum min syai'? Ada gak di antara kalian yang membawa obat yang mungkin dapat menyembuhkan pemuka kaum kami, ya, ataupun kepala suku kami? Sebagian mereka mengatakan, faqala ba'duhum, ya, ini sahabat Nabi SAW, sebagian mereka mengatakan na'am, ya. Jadi ada yang memberanikan diri mengatakan iya. Dia mengatakan, wallahi inni la arqi, demi Allah, sesungguhnya saya akan mencoba meruqyah Sayyidul Hayy ataupun pemuka kaum tadi. Padahal di riwayat yang lain, orang yang mengatakan na'am, orang yang mengatakan iya, saya akan meruqyah orang tersebut belum pernah meruqyah. Ya. Hanya coba-coba ataupun perdana. Dia meyakini, yakin saya bisa. Ya. Padahal sebelumnya belum pernah meruqyah, belum pernah membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada orang yang sakit. Walakin wallahi istadhafnakum falam tudayyifuna. Akan tetapi kami merasa mungkin kecewa, kata para sahabat Nabi SAW. Demi Allah, kami tadi minta agar kalian menjamu kami, tapi kalian enggan. Fama ana biraqin hatta taj'alu lana ju'lan. Kami tidak akan meruqyah pemuka kaum Anda sampai kalian memberikan untuk kami sebuah hadiah. Ya. Kemudian setelah itu bermusyawarahlah antara penduduk kampung tersebut dengan para sahabat Nabi SAW sampai terjadi sebuah kesepakatan. Fasalahuhum ala qati'in minal ghanam. Akhirnya mereka semuanya sepakat, seandainya pemuka kaum tersebut sembuh, para sahabat Nabi SAW akan diberikan beberapa kambing sebagai upahnya. Ya. Ternyata sepakat. Akhirnya fantalaqa yatfulu alaih. Ada seorang di antara sahabat Nabi SAW yang pergi, kemudian meludahi Sayyidul Hayy tersebut sambil membacakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yaitu surat Al-Fatihah sampai akhir. Kemudian apa yang terjadi?
faka'annama nusyita min iqal. Setelah dibacakan surat Al-Fatihah, ya, dan ini sebagian dalil bahwasanya Al-Fatihah dimulai dari alhamdulillahirabbil alamin. Karena kata Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan surat Al-Fatihah dimulai dari alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini sebagian pendapat bahwasanya surat Al-Fatihah dimulai dari alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kata Abu Sa'id Al-Khudri, faka'anna manusyita min iqal. Sayyidul Hayy, yaitu pemuka kaum tadi, ternyata sembuh. Seakan-akan lepas dari sebuah jeratan yang asalnya sakit, ya murung. Ternyata setelah dibacakan surat Al-Fatihah langsung sembuh. Ya. Fantalaqa yamshi, tiba-tiba pemuka kaum tadi langsung bisa jalan, yang asalnya berbaring. Wa ma bihi qalabah, seakan-akan benar-benar lepas dari sebuah jeratan. Ya. Jadi dalam bahasa Arab ada qalabah. Qalabah itu artinya sebuah penyakit yang menjadikan orang guling-guling, ya. Dan ternyata benar-benar langsung sembuh. Kemudian fa'awfauhum ju'lahum alladhi salahuhum alaihi. Orang-orang kampung tersebut karena sudah tadi sepakat untuk memberikan beberapa kambing kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya pemuka kaum tersebut sembuh, akhirnya benar ditepati, diberikanlah beberapa kambing untuk sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah meruqyah pemuka kaumnya. Faqala ba'duhum, sebagian sahabat Nabi SAW yang melihat kejadian tersebut, iktasimu, ayo bagi, ya, kita semuanya harus dapat bagian. Faqala alladhi raqa, orang yang meruqyah saking tawadhu'nya dan hormat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la naf'al hatta na'tiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Enggak. Saya enggak bakalan membagikan kambing-kambing yang diberikan oleh penduduk kaum ini sampai kami mendatangi Nabi SAW untuk musyawarah, minta izin dulu, boleh atau enggak. Ya, dan itulah pentingnya kita memiliki sebuah ataupun seorang pemimpin. Ya. Setelah itu, sebagian sahabat Nabi ataupun sahabat Nabi SAW yang safar tadi pulang dan menceritakan semua yang terjadi, yang menimpa mereka dan juga yang menimpa Sayyidul Hayy ataupun pemuka kaum yang mereka singgah di sana. Fananduru bima ya'muruna, kami menunggu apa yang akan diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakaru lahu dzalik. Datang ke Nabi, cerita semuanya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada orang yang meruqyah, wa ma yudrika annaha ruqyah, dari mana antum tahu bahwasanya surat Al-Fatihah tadi adalah ruqyah. Jadi benar-benar orang yang meruqyah tadi tidak mengetahui bahwasanya surat Al-Fatihah merupakan sebuah obat. Sampai diinterogasi oleh Nabi SAW, wa ma yudrika annaha ruqyah, dari mana ente tahu bahwasanya surat Al-Fatihah merupakan ruqyah. Summa qala, Nabi SAW bersabda, qad asabtum, kalian benar, ya, sudah melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan syariat. Iqtasimu, tolong bagikan kambing-kambing yang sudah didapat. Wadribu li ma'akum sahman, tolong juga kasih bagian untuk saya. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Ya, ini juga termasuk bolehnya kita mengambil upah dari ruqyah selama tidak meminta. Baik. Nah, ini adalah bukti, ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum jami'an, yang menjadikan dasar ataupun dalil bahwasanya Al-Qur'an merupakan obat bukan hanya untuk hati. Kalau hati sudah tepat, ya, sudah pasti, ya, bahwasanya Al-Qur'an ketika kita tadabburi, ketika kita baca, ya, ketika kita renungi makna-maknanya akan menjadikan obat bagi hati-hati kita yang gersang. Ternyata Al-Quran juga bisa menjadi obat untuk badan. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala,
faqad athara hadzal dawa'u fi hadzal da'. Kata Imam Al-Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sungguh obat ini benar-benar berpengaruh terhadap penyakit yang menimpa pemuka kaum yang diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Wa azalahu hatta ka'allam yakun, dan benar-benar Al-Qur'an yang dibacakan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat menyembuhkan penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan tidak terjadi sesuatu apapun kepada pemuka kaum yang sudah diceritakan tadi. Wa huwa ashalu dawain wa aisarah, dan Al-Qur'an itu merupakan obat yang paling mudah. Kenapa kita katakan paling mudah? Ya karena tidak membutuhkan apa? Tidak membutuhkan biaya, ya. Tidak harus pergi kemana? Ke apotek ataupun ke rumah sakit misalkan, tapi nanti dengan beberapa syarat. Tentunya ada syarat-syarat kapan Al-Qur'an ataupun doa, dzikir dapat menjadi menjadi obat, ya. Kemudian ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum jami'an, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala kembali membawakan bukti, ya. Sebelum kita menyebutkan apa sih syarat supaya Al-Quran yang kita baca menjadi obat, beliau membawakan sebuah bukti lagi, ya, cerita pribadi beliau rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wa makastu bi Makkah muddatan ta'tari ini. Beliau mengatakan, saya pernah tinggal di Mekah beberapa saat, ya. Kemudian ta'tari ini ada ternyata tiba-tiba ketika saya di Mekah, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, saya ditimpa sebuah penyakit. Wala ajidu tabiban wala dawa. Saya tidak mendapati seorang dokter, tabib, dan juga saya tidak mendapati obat yang bisa saya konsumsi. Fakuntu u'aliju nafsi bil Fatihah. Karena beliau mengamalkan dan dengan keyakinannya, tentunya dengan ilmunya, ya. Maka aku mengobati diriku dengan Al-Fatihah. Fa'arolaha ta'siron ajiban. Setelah saya membacakan surat Al-Fatihah, ternyata aku mendapati pengaruh yang sangat menakjubkan. Jadi dalam artian setelah membacakan surat Al-Fatihah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sembuh dari penyakitnya. Fakuntu asifu dzalika liman yashtaki alaman. Dan setiap kali ada orang yang bertanya kepada saya langsung kasih tahu bahwasanya surat Al-Fatihah merupakan obat untuk segala macam penyakit. Setiap ada orang yang lewat, dikasih tahu. Setiap ada orang yang bertanya, kasih tahu. Kalau kamu sakit, bacakan surat Al-Fatihah, ya. Wa kana katsirun minhum yabra'u sari'an. Ternyata setelah saya perhatikan, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, banyak dari kalangan manusia, ya, dari orang-orang yang bertanya kepada saya tentang surat Al-Fatihah, diamalkan, ternyata sembuh seketika itu, ya. Dan ini merupakan sebuah penguat, ya, dari argumen ataupun supaya kita lebih yakin lagi. Ternyata benar-benar Al-Quran itu adalah syifa, adalah pengobat untuk semua macam penyakit. Ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum jami'an. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, walakin hahuna amrun yanbagi at-tafattunu lah. Akan tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yang harus dicermati ketika kita berobat dengan Al-Quran, ya. Beliau mengatakan wa huwa annal azkara wal ayati wal ad'iyata allati yustashfa biha wa yurqa biha hiya fi nafsiha nafi'atun syafiyah. Kita harus yakin terlebih dahulu bahwasanya zikir-zikir, ayat-ayat Al-Quran, doa-doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang digunakan untuk pengobatan ataupun digunakan untuk ruqyah, kita harus yakin terlebih dahulu ayat-ayat, zikir-zikir
dan juga doa-doa tersebut secara zatnya adalah bermanfaat dan juga menyembuhkan. Jadi kita harus yakin terlebih dahulu, ya. Kalau tidak yakin, ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kesembuhan, karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, ya, keyakinan umatku bergantung kepada ataupun prasangkaan hambaku bergantung dengan keyakinannya, ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan, walakin tastad'i qabulal mahal wa quwwata hammatil fa'il wa ta'sirah. Akan tetapi orang yang menjadikan ayat-ayat Al-Quran dan juga doa-doa benar-benar harus yakin bahwasanya ayat-ayat tersebut dapat memberikan pengaruh, ya. Beliau mengatakan, famata takhallafa syifa'u kana li dha'fi ta'siril fa'il. Ketika Al-Quran ataupun zikir-zikir ternyata tidak berefek, mungkin dikarenakan yang pertama li dha'fi ta'siril fa'il, karena orang yang membacakan ataupun meruqyah itu lemah, ya. Karena tadi mungkin karena ketidakyakinan. Jadi yang pertama li dha'fi ta'siril fa'il, karena lemahnya orang yang meruqyah, yaitu keyakinannya. Karena Nabi SAW, ya, di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau menjelaskan kepada kita semuanya tentang hakikat berdoa. Kata Nabi SAW, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kalian yakin bahwa doa tersebut benar-benar akan diijabah. Yang pertama harus yakin. Berarti kuat keyakinannya, ya, tidak lemah. Karena kata Nabi SAW, wa'lamu, ketahuilah annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan sebuah doa yang datang dari hati yang lemah ataupun lalai. Jadi benar-benar ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai obat, harus yakin bahwasanya Al-Quran itu dapat menyembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membacakan, kita harus yakin, ya, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, Allah akan menyembuhkan, ya. Kemudian yang kedua, auli adami qabulil munfa'il. Kenapa Al-Quran terkadang tidak memberikan efek langsung? Yang kedua adalah karena tidak terkabulnya doa tersebut, ya. Karena ada sebagian doa-doa yang memang Allah Subhanahu wa taala tidak perkenankan, tidak diijabah, ya. Di antaranya ketika seseorang hamba berdoa dengan doa yang mengandung pemutusan silaturahim, ataupun berdoa dengan doa yang mengandung unsur dosa, ya. Jadi memang doanya secara zat tertolak, ya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ismin au qati'ati rahim. Senantiasa hamba ketika berdoa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala selama doa tersebut tidak mengandung unsur dosa ataupun tidak mengandung unsur pemutusan silaturahim. Ya, jadi ketika meruqyah ternyata ada unsur dosa, ya, ataupun doanya itu ternyata tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW, ataupun mantra-mantra, ya, bisa jadi itu tidak diijabah doanya, ya. Akan tetapi ketika yang dibacakan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan di dalam Al-Qur'an, ataupun doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka yakin bacaan-bacaan tersebut akan
diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang ketiga, kenapa Al-Qur'an ataupun doa ataupun zikir yang kita bacakan kepada orang yang sakit tidak memberikan pengaruh? Yang ketiga, ternyata limani'in qawiyyin fihi yamna'u an yanja'a fihi ad-dawa. Ternyata yang ketiga, ada penghalang yang sangat kuat yang dapat mencegah dari terkabulnya doa ataupun diijabahnya zikir ataupun ayat-ayat Al-Qur'an sebagai obat. Dan di antara penghalang yang paling berat yang menghalangi doa seorang hamba, menghalangi zikir, menghalangi ayat-ayat Al-Qur'an adalah memakan harta yang haram, ya. Di dalam hadis Nabi SAW, ya, sebagaimana yang kita ketahui mungkin, ya, Abu Hurairah pernah menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ayyuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wahai umat manusia, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Mau itu makanan, mau itu doa, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dari seorang hamba kecuali yang baik-baik, ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan perintah yang diperintahkan kepada para rasul. Apa itu perintahnya? Nabi SAW membawakan Al-Quran, ayat Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu shaliha, inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah harta yang baik-baik dan beramalah dengan amalan yang soleh. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang kalian kerjakan. Di sini perintah kepada para rasul semuanya agar memakan makanan yang baik-baik. Kemudian kata Nabi SAW membawakan sebuah ayat yang memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana memerintahkan para rasul. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik apapun yang telah kami rizkikan kepada kalian. Ya, jadi di sini para rasul dan juga orang-orang yang beriman diperintahkan untuk mengkonsumsi yang baik-baik, ya, sesuatu yang halal. Buktinya Nabi SAW membawakan sebuah kisah. Summa dzakara ar-rajula yutilu safar. Nabi SAW menceritakan seseorang yang sedang bersafar. Safarnya yang sangat jauh. As'asa akbaro yamuddu yadahu ila sama. Ketika beliau bersafar, yakni orang ini, dalam kondisi rambutnya berdebu. Kemudian juga mengangkat kedua tangannya ke langit sambil mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabb, ya Rabb, ya, berdoa benar-benar sungguh-sungguh, ya. Akan tetapi wa mat'amuhu haram, makanannya yang dia makan adalah makanan yang haram, ya. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, dan juga pakaiannya haram. Ya, mulai dari makanan, minuman, kemudian pakaian yang dia kenakan adalah hasil dari yang haram. Kata Nabi SAW, wa gudiya bil haram, orang tersebut dibesarkan oleh orang tuanya dengan harta haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin orang tersebut akan dikabulkan doanya. Padahal kalau kita cermati dari hadis ini, orang tersebut ketika berdoa ada beberapa hal yang dapat dikabulkan doanya. Yang pertama adalah kondisi bersafar. Orang yang sedang bersafar, ma'asyiral ikhwah, azani Allah wa iyyakum jami'an, doanya diijabah. Nabi SAW mengatakan, salasu da'awatin mustajabat. Ada 3 doa yang tidak akan mungkin ditolak, pasti bakal diijabah. Ya. La syakka fihinna, tidak mungkin. Tidak akan lagi diragukan. Doanya pasti diijabah. Yang pertama adalah da'watul madlum. Doanya orang-orang yang dizalimi. Ketika dia mengangkatkan tangan, berdoa, maka akan diijabah. Kemudian wa da'watul musafir.
doanya orang-orang yang sedang bersafar. Wa da'watul walid ala waladih, dan juga doa orang tua untuk anak-anaknya. Di sini Nabi SAW menyebutkan di antara 3 doa yang akan diijabah, tidak akan pernah ditolak, adalah doa orang yang sedang bersafar. Orang tadi benar-benar dalam kondisi safar. Kemudian yang kedua, Nabi SAW menyebutkan yutilus safar. Para ulama mengatakan kalau orang bersafar untuk ketaatan, seperti melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, perjalanannya sangat jauh, maka itu akan menjadi sebab dikabulkannya doa. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, di antara sebab dikabulkannya doa, ya, orang tersebut dalam kondisi kesusahan, kesulitan, sampai-sampai ketika dia bersafar berdebu, kusam, ya. Para ulama mengatakan di antara terkabulnya doa adalah dalam kondisi sulit. Ya. Kemudian yang keempat, mengangkat kedua tangan ke langit. Ya. Di antara diijabahnya doa. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Rabb yang maha pemalu dan juga maha mulia. Yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ila sama an yaruddahuma sifron. Allah Subhanahu wa taala sangat malu ketika hambanya mengangkatkan kedua tangan ke langit berdoa, ya, ternyata ketika diturunkan kembali tidak ada hasil. Dalam artian orang yang mengangkatkan kedua tangan ketika berdoa pasti Allah Subhanahu wa taala ijabah. Kemudian yang kelima, di antara sebab orang ini seharusnya dikabulkan doanya adalah bertawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ketika dia berdoa, mengangkatkan kedua tangan ke langit, dia mengatakan ya Rabbi, ya Rabb. Dan ya di antara nama Allah Subhanahu wa taala, ya, dan sifatnya adalah Rabb, ya. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan supaya kita bertawasul, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna. Kata Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang paling baik, maka berdoalah, bertawasullah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Orang ini ketika berdoa terkumpul berbagai macam ataupun terkumpul beberapa perkara yang secara zahir akan diterima doanya. Akan tetapi ternyata ada satu penghalang yang menghalangi doanya diijabah, dikabulkan, yaitu memakan dan juga mengkonsumsi barang-barang yang haram, ya. Masyarul ikhwah azani Allahu wa iyyakum jami'an, ya. Itu adalah beberapa hal ataupun 3 perkara yang mungkin ternyata Al-Qur'an tidak memberikan pengaruh, ataupun zikir-zikir ataupun doa-doa ternyata benar-benar tidak memberikan efek. Maka 3 hal tersebut bisa menjadi penyebabnya. Apa tadi yang pertama? Lemahnya hati ataupun lemahnya keyakinan dari orang-orang yang mengamalkan ataupun membacakan doa ataupun Al-Qur'an. Yang kedua, doa yang jadi doa yang ditolak, ya, yang mengandung unsur dosa ataupun mengandung unsur memutus tali silaturahim. Yang ketiga, doa ternyata ada satu penghalang, ya, yang menghalangi diijabahnya doa, di antaranya adalah memakan ataupun mengkonsumsi barang-barang yang haram, ya. Masyarul ikhwah azani Allahu wa iyyakum jami'an, ya. Itu adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an sekali lagi selain Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai obat atau sebagai hidayah, ya, petunjuk, Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai obat. Masyarul ikhwah azani Allahu wa iyyakum jami'an, ya. Kita lanjut sedikit, ya. Tambahan sedikit. Masih ada waktu? 2 menit lagi, ya. Baik. Nah, ketika kita berdoa,
ataupun meruqyah, ya, ataupun meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita berdoa dalam kondisi sungguh-sungguh, ya. Dan di antara bentuk kesungguhan kita ketika berdoa ataupun meruqyah adalah al-ilhahu fid du'a, yaitu merengek dalam berdoa, ya. Wa qad rawa Ibnu Majah fi sunanihi min hadisi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dan Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis di dalam sunannya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaih." Ya. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya, ya. Hadis ini, ya, hadis yang diperselisihkan oleh para ulama, tetapi maknanya benar, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat di mana kita meminta semua permohonan, permintaan kita kepadanya. Ya. Ya, dilanjut setelah adzan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dilanjutkan sedikit. Nabi SAW mengatakan, ya, meskipun hadisnya ini diperselisihkan oleh para ulama, beliau mengatakan man lam yas'alillaha yaghdab alaih, barang siapa yang tidak meminta, ya, meminta kesembuhan, ya, meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan murka kepada orang tersebut. Dan ini dikuatkan oleh ayat Al-Qur'an, ya, di surat Ghafir ayat yang ke-60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, ud'uni astajib lakum, ya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa untuk kalian, ya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, orang-orang yang enggan berdoa kepadaku, dia benar akan masuk neraka jahanam dalam kondisi hina dina, ya. Jadi ada sedikit pembahasan dari bab berdoa ataupun mengambil manfaat dari Al-Qur'an dengan doa, ya. Yaitu tadi hendaknya ketika kita berdoa meminta kesembuhan, meruqyah diri kita masing-masing harus benar-benar sungguh-sungguh. Sampai-sampai ketika kita berdoa memohon kepada Allah harus ada yang namanya al-ilhah. Ilhah itu adalah merengek, ya. Sebagaimana seorang anak yang minta jajan, itu namanya ilhah. Biasanya nangis-nangis, kejer, ya, guling-guling, itu namanya ilhah. Nah, kita ketika berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk meminta kesembuhan, harus ilhah. Karena kata Nabi SAW, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita semuanya, benar-benar mencintai orang-orang yang ilhah, orang yang ngerengek ketika berdoa. Ya. Meminta apapun, maka hendaknya ketika kita berdoa, maka disertai dengan ilhah. Karena tadi disebutkan Allah tidak akan menerima, mengabulkan doa dari orang-orang yang lalai dan juga dari hati-hati yang ternyata apalah lahin. Tapi itu mungkin yang bisa kami sampaikan, ya, kurang lebihnya mohon maaf, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.